Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Banyak sekali dari teman-teman kita yang saat ini, apalagi mendekati puasa ataupun lebaran ini, bertanya apakah saat ini bisa cuti. Bagi teman-teman yang bekerja di Timur Tengah, itu sebenarnya saat ini bisa cuti ya. Artinya bisa cuti kembali ke Indonesia dan juga bisa kembali ke negara tersebut. Jadi untuk negara seperti Abu Dhabi ataupun Dubai, kemudian Oman, kemudian Qatar, kemudian Kuwait, nah itu sampai saat ini itu masih bisa keluar masuk untuk TKI ya. Artinya negara tersebut tidak ditutup untuk masuk WNA ataupun WNI yang masuk ke situ itu tidak masalah. Dan yang ditutup itu cuman di Arab Saudi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cuti misalkan saat ini itu bisa pulang, tapi untuk kembalinya ke Arab Saudi itu belum tentu bisa untuk saat ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah di Indonesia dan mau kembali ke Arab Saudi, tentunya itu harus nunggu kebijakan dari Arab Saudi kapan itu dibuka negara Arab Saudi untuk WNA. Bagi teman-teman yang ada di Taiwan, bulan 3 nanti itu ada informasi bahwa yang memiliki ARC itu bisa kembali ke Taiwan. Artinya bagi teman-teman yang cuti, nah ini ada kemungkinan juga bisa bolak-balik ke Taiwan ya, pulang bisa, kembali ke Taiwan itu bisa. Dan juga bagi teman-teman yang di Korea itu yang mau cuti ataupun balik ke Korea dari dulu itu enggak masalah ya, tetap bisa. Tentunya bagi yang di Korea itu ada syarat tambahan, sebelum pulang cuti itu harus ke imigrasi dulu untuk lapor bahwa mau kembali lagi. Tetapi bagi teman-teman yang ada di Malaysia itu kalau misalkan cuti itu bisa balik ke Indonesia. Untuk pulangnya ke Malaysia-nya itu belum bisa karena negara Malaysia belum mau menerima WNA masuk ke Malaysia. Dan di Malaysia sendiri beritanya itu bahwa darurat COVID itu kemungkinan sampai bulan 8 nanti ya. Jadi masih lama, masih sekitar 6 bulan lagi. Dan itu peraturan juga tetap bisa berubah setiap saat, sama seperti di Indonesia ya. Dan juga bagi teman-teman yang ada di Hong Kong ataupun di Singapura itu juga masih bisa keluar masuk, tetapi agak susah juga. Dan juga bagi teman-teman yang mau pulang itu keputusannya untuk karantina ataupun tidak itu belum ada kepastian ya. Kemungkinan nanti 2 hari ataupun 3 hari lagi mungkin ada info lagi. Dan bagi WNI ataupun TKI yang pulang ke Indonesia itu nanti ketika mau di karantina itu ada 2 pilihan, mau karantina di Wisma ataupun di hotel ya teman-teman. Bagi WNI ataupun TKI yang mau memilih di hotel itu boleh-boleh saja, dengan syarat itu nanti akomodasinya itu membayar sendiri ya, mulai dari PCR, kemudian menginapnya, pokoknya semua fasilitas di hotel itu bayar sendiri, tidak ada gratisan lagi untuk yang di hotel. Jika nanti kita milih di hotel itu nanti 1 kamar itu 1 orang ya, jadi tidak dicampur dengan orang lain dan tentunya akan lebih aman. Pilihan yang kedua yaitu di Wisma Pademangan ya, nah itu nanti itu pastinya gratis. Dan yang di situ nantinya campur bisa 2 ataupun 3 orang dalam 1 kamar. Dan kondisinya sendiri untuk di Wisma Atlet itu ya seperti itu ya, teman-teman juga sudah tahu keadaannya seperti apa. Ketika tempat karantina di Wisma Pademangan itu penuh, nanti akan dipindah ke hotel-hotel. Pindahan dari Wisma Pademangan ke hotel itu nanti di hotel itu gratis ya teman-teman, jadi tidak bayar. Kalau yang bayar itu kalau kita pas awal mau karantina udah milih sendiri, aku pengen di hotel sana, itu pasti bayar sendiri. Kemudian ada info lagi bagi teman-teman yang mau kerja ke Korea. Nah kemarin itu BP2MI sudah bertemu dengan HRD Korea. Kalau sebelumnya BP2MI bertemu dengan Teto, nah itu beritanya udah aku informasikan di video sebelumnya. Nah sekarang hasilnya apa ketika BP2MI bertemu dengan HRD Korea. Pembahasan tersebut pemerintah Indonesia ataupun BP2MI itu menanyakan kepada HRD Korea kapan Korea itu dibuka dan kenapa Kamboja sudah boleh masuk ke Korea sedangkan Indonesia masih belum bisa masuk ke Korea. Kamboja ada penempatan G2G ke Korea itu karena di Kamboja sendiri kondisinya ataupun kasus COVID-nya itu sedikit ya teman-teman, beda sama di Indonesia. Karena pihak Korea itu melihat negara yang mau masuk ke Korea itu berdasarkan data yang ditunjukkan oleh pemerintah. Nah, misalkan pemerintah Indonesia itu menunjukkan hasil kasus corona itu banyak banget terus, nah itu otomatis tidak akan ada penerbangan ataupun pembukaan ke negara Koreanya. Kapan kepastiannya Korea itu bisa buka untuk penempatan yang program G2G ya?
Sedangkan untuk P2P sendiri ataupun privat to privat itu sudah bisa menerbangkan ataupun bisa masuk ke Korea. Tentunya cuma bisa di phishing aja ya, tidak bisa di pabrik ataupun di darat. Dan juga untuk biaya P2P ini bisa mahal sekali, sekitar 100 juta lebih kalau di total ya. Beda halnya dengan program G2G ataupun government to government, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah langsung dengan biaya paling cuma sekitar 20 jutaan ya. Jadi sangat jauh sekali biayanya untuk program tersebut. Dan jawaban dari perwakilan HRD Korea itu mengatakan bahwa karena kondisinya masih kayak gini, kemungkinan paling cepat, nah ini nanti bulan 8 Agustus berarti ya, tahun ini itu bisa dibuka. Nah itu katanya paling cepat itu yaitu bulan 8 ya. Di Indonesia sendiri, di Korea sendiri juga sekarang itu mengalami kondisi kesulitan Pak gitu. Nah, jadi untuk datang untuk segera itu memang tidak bisa, tetapi kalau misalnya datang paling cepat itu mungkin sekitar bulan 8 itu paling cepat. Tapi untuk kedepannya itu belum pasti karena masih dirundingkan lagi, dan semoga aja bisa cepat dibuka kembali. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada yang bertanya ataupun mau memberi tambahan, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.